Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya sebagai Presidium PMAGI akan menyampaikan catatan PMAGI yang terjadi pada bulan Agustus. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus, ya. Saya sebagai Presidium telah mencari tuh di beberapa referensi buku-buku, ternyata ditemukan ada 10 peristiwa. Nah, ini saya catat, ya. Apa saja peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus itu dan pada tahun berapa saja? Yang pertama, peristiwa ini sangat bersejarah dan dicatat oleh dunia. Yang pertama adalah pada tanggal 26 Agustus tahun 1883 Gunung Krakatau meletus. Nah, Gunung Krakatau meletus ini menghabiskan atau menelan menghancurkan Cilegon. Sebagian wilayah Cilegon itu hancur, dalam arti kata ditenggelamkan oleh tsunami. Itu tsunami, ya, hujan abu, gempa, gitu ya. Itu terjadi pada tanggal 26 Agustus tahun 1883 atau 5 tahun sebelum terjadinya peristiwa geger Cilegon, perlawanan masyarakat Cilegon dan Banten umumnya yang dikenal dengan geger Cilegon itu terjadi pada bukan pada bulan Agustus, tapi pada tanggal 9 Juli tahun 1888. Kalau Krakatau terjadi pada tanggal 26 Agustus. Yang kedua adalah pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom, ya, menjatuhkan bom atom uranium, Little Boy namanya itu, ya. Di mana? Di kota Hiroshima. Jadi Hiroshima itu dijatuhi bom oleh Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat atau oleh sekutu, ya. Ini kenapa? Karena memaksa Jepang supaya menyerah. Jepang ini terjadi pada Perang Dunia Kedua, ya. Nah, diberi peringatan supaya Jepang menyerah, tapi Jepang tidak melakukan penyerahan, tidak menyerah. Sehingga kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Yang ketiga, ya, negara Republik Indonesia atau bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 membentuk satu kepanitiaan namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 atau 1 hari setelah kota Hiroshima dijatuhi bom oleh Amerika Serikat. Nah, ini jadi setelah dibentuknya PPKI ini terus bekerja keras tuh para tokoh negara, bekerja keras. PPKI ini sebelumnya namanya BPUPKI, ya, tapi pada tanggal 7 Agustus 1945 itu diganti namanya PPKI. Kemudian yang keempat terjadi pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom yang kedua di kota Nagasaki atau salah satu kota di Jepang. Jadi pada tanggal 6 itu Hiroshima dibom, pada tanggal 9 Agustusnya Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian
Setelah dua wilayah itu dibom oleh Amerika Serikat, maka hancurlah kekuatan Jepang itu runtuh. Ingat anak istrinya, ingat saudara-saudaranya, sehingga Jepang pada tanggal 15 Agustus itu menyerah tanpa syarat pada sekutu. Ya, jadi tanggal 15 Agustus itu terjadi Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Artinya bahwa Perang Dunia Kedua telah usai. Ya. Peristiwa yang selanjutnya yang terjadi pada bulan Agustus adalah pada tanggal 16 Agustus ini di negara kita sendiri terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi setelah mendengar bahwa pada tanggal 15 Agustus itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya para tokoh pemuda meminta kepada Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan negara kita. Tapi Soekarno dan Hatta dan tokoh-tokoh tua itu meminta untuk menunda. Itu terjadi perdebatan sehingga dipaksalah Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan. Tapi pada tanggal 16 itu tidak dilakukan. Tapi sehari kemudian pada tanggal 17 Agustusnya Soekarno-Hatta memproklamirkan negara kita. Kemerdekaan itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, pada tanggal 17 Agustus itu pula dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih dan pada saat itu pula dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu pada tanggal 17 Agustus ya. Kemudian pada tanggal 18 Agustusnya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada saat itu pula ditetapkanlah dasar negara kita Indonesia, yaitu Pancasila, yang dimana di Undang-Undang Dasar itu dalam pembukaan itu disebutkan negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu disahkan pada tanggal 18 Agustus. Kemudian pada tanggal 29 Agustusnya dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang ini kemudian berkembang menjadi legislatif MPR DPR gitu ya. Nah, pada tanggal 31 Agustus khususnya bagi masyarakat Cirebon, warga Cirebon, terjadi peristiwa diumumkannya atau dikeluarkannya PP nomor 35 tahun 1970 tanggal 31 Agustus. Apa isinya? Tentang penyertaan modal negara untuk pabrik baja Krakatau Steel. Maka sejak tanggal 31 Agustus itulah pabrik baja yang tadinya namanya itu Trikora berubah menjadi Krakatau Steel sampai sekarang yang disingkat menjadi KS. Sekarang mah ada yang nyebut KRAS juga ya, ada yang nyebut KRAS, ada yang nyebut KS gitu. Nah, tapi nama sebenarnya adalah Krakatau Steel. Peristiwa-peristiwa ini terjadi di Indonesia. Dan yang terjadi di Cilegon ada dua peristiwa besar. Apa? Yang pertama adalah tanggal 26 Agustus terjadinya Krakatau meletus 1883 itu. Yang kedua pada tanggal 31 Agustus dikeluarkannya PP 35 dan tanggal 31 Agustus itu kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya pabrik baja Krakatau Steel. Nah, dalam hal ini masyarakat Cilegon
Setelah tanggal 31 Agustus itu sampai hari ini, masyarakat, warga Cilegon, penduduk Cilegon yang tadinya menjadi petani, yang tadinya jadi nelayan, yang jadinya menggembalakan kambing, kerbau dan sebagainya itu kehilangan lahan pekerjaannya karena lahannya berubah menjadi kawasan industri. Selain berubah menjadi kawasan industri dan berubah menjadi perumahan ya atau real estate. Nah, yang ini jadi yang pemindahan penduduk ke wilayah kita ini blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ini adalah tadinya makanan pertanian ini dirubah menjadi perkampungan. Yang tadinya di sana adalah perkampungan yang sekarang jadi kawasan industri itu tadinya perkampungan dan lahan pertanian. Yang di sana itu menjadi kawasan industri, yang di sebelah Cilegon, di Kecamatan Cilegon menjadi wilayah pemukiman, tempat pemindahan masyarakat yang tadinya tinggal di kawasan industri. Maka dalam hal ini, makanya dalam perundang-undangan, dalam ketentuan ditetapkan bahwa negara wajib melindungi masyarakatnya, warganya, dan warga harus diberi haknya. Hak apa? Hak bekerja. Hak apa? Hak mendapatkan pendapatan. Hak apa? Hak hidup. Hak apa? Hak mendapatkan perlindungan. Jadi hak-hak ini harus diberikan pada masyarakat. Nah, masyarakat Cilegon khususnya dalam hal ini, dalam bulan Agustus ini, saya yang kebetulan sebagai Presiden BMAG menyampaikan apa yang harus saya sampaikan dalam kesempatan ini. Bulan Agustus tahun 2022 ini harus menjadi titik awal. Kalau titik yang pertama dulu belum dilakukan dengan maksimal, maka bulan Agustus ini harus dilakukan semestinya dan harus dimestikan dan harus dilakukan, yaitu menyertakan masyarakat Cilegon umumnya, khususnya yang tadinya tinggal di kawasan industri, yang tadinya tinggal yang bertani, nelayan dan sebagainya itu harus direkrut, dipekerjakan di pabrik baja Krakatau Steel dan Group dan atau di perusahaan-perusahaan yang sekarang ada di kawasan industri. Itu kewajiban negara, itu kewajiban pemerintah, itu kewajiban BUMN, itu kewajiban para pimpinan perusahaan untuk melakukan itu. Itu kewajiban. Dan itu hak kita. Itu hak kita. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan Dirgahayu Republik Indonesia dan Dirgahayu Pabrik Baja Krakatau Steel. Masyarakat maju, Krakatau Steel maju. Masyarakat sejahtera, Krakatau Steel berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.